Bapak Ibu yang rindu bertemu dengan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hidup, Allah yang luar biasa. Mari siapkan hati datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, pengorbananmu, kesetiaanmu yang tiada taranya Tuhan. Dan hari ini kami mau naikkan pujian sembah kami di hadapan Engkau, sebab Engkau saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan pada hari ini. Haleluya, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari nyatakan kembali pujian ini bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat bagiku, terlalu dalam
Bapak Ibu. Silahkan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Mari siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan menyatakan kata-kata dan janjinya bagi setiap kita pada hari ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Bapakku datang untuk menyembah, Bapakku datang untuk menyembah, menyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Yang menguatkan kita Bapak Ibu sekalian, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, sama-sama kita berdiri untuk sambut firman Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaanmu Ya Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak jauh dari kami. Engkau ada di sini, Engkau ada di tempat ini, karena kami sudah datang di dalam rumah Tuhan, dan kami bersuka cita datang ke rumah-Mu pada hari ini, dan kami komit, kami setia berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena itu Bapa, ajari kami, bimbing kami, tuntun kami, agar kami dapat melakukan sesuatu yang indah sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Jemaat terkasih, adakah di antara engkau yang sakit, yang lemah, yang dalam masalah? Pada bulan Agustus ini, bagi yang di rumah, teman-teman semua yang lihat live streaming pada hari ini, apa masalahmu, apa kesulitanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa karena Allah itu setia pada firman-Nya, Dia bela firman-Nya. Bapa di sorga, seberapapun umat-Mu yang datang pada hari ini, baik di rumah, di perjalanan, di mobil, dimanapun mereka berada, sedang melihat acara ini pada hari. Oh, yang sakit Bapa, sembuh dalam nama Yesus. Yang punya kesulitan, ada solusi dari Tuhan dalam nama Yesus.
mereka yang sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan buka jalan. Haleluya. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang setia pada firman-Mu. Dan pada waktu Engkau berfirman, Engkau melakukan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap sambut firman Tuhan sebagai seorang murid yang patuh dan setia. Kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kita diingatkan untuk sebuah kata dalam tuntunan firman Tuhan selama bulan Agustus adalah loyalitas. Ya, kenapa Indonesia merdeka? Karena ada banyak orang yang loyal. Mereka rela berkorban, rela meneteskan darah mereka, walaupun kala dulu hanya dengan persenjataan yang sangat sederhana, hanya dengan bambu runcing mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada bulan Agustus kita peringati, waduh, tapi mereka adalah orang-orang yang loyal, yang setia kepada bangsa dan negaranya. Maka hasilnya adalah kita merdeka. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Karena itu pada hari ini saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan tentang loyal. Semua bilang loyal. Yang pertama saya mau sampaikan dulu pada saudara, kekristenan itu adalah relasi, hubungan ya, dan koneksi, bukan agama. Jadi kekristenan itu bukan agama. Walaupun di kartu penduduk saudara ditulis nama agama Kristen, atau dalam formulir-formulir pendaftaran dimanapun saudara ditulis agama Kristen, tulisan itu bukan menentukan saudara jadi Kristen. Tetapi kekristenan yang sejati adalah hubungan, relasi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ya, saya berelasi dengan Tuhan dan saya berelasi dengan sesama. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu relasi ini pada bagian kedua, relasi ini saudaraku harus dibangun dalam loyalitas yang tinggi. Jadi harus dibangun dengan loyalitas. Dan kita membutuhkan loyalitas. Dan itu dibangun dari kita. Kita harus loyal kepada Tuhan, loyal kepada sesama. Kalau ada di antara saudara pedagang, jualan, punya Indomaret, saudara senang orang yang datang belanja itu loyal. Artinya dia setia datang, belanja terus menerus, lalu kemudian juga mempromosikan dagangan saudara pada orang lain. Itu yang loyal. Jadi kalau ada orang loyal kepada kita, loyal kepada usaha kita, itu menentukan keberuntungan. Dan kita pasti sukses dalam loyalitas. Karena itu loyalitas itu sangat penting. Loyal, apabila saudara loyal, keloyalan itu membuat saudara naik pangkat. Kalau saudara loyal kepada atasan, atasan itu akan mengambil saudara dari posisi di bawah naik kepada posisi yang tinggi. Loyalitas itu harus dibangun dalam hidup saudara. Bangun loyalitas dengan Tuhan dan bangun loyalitas dengan sesama. Firman Tuhan pada hari ini kita renungkan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6 dan kemudian nanti kita lanjut ayat 13. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini dengan perlahan-lahan ya. Baca sama-sama 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan ayat 13. Allah itu adalah Allah yang loyal. Allah itu Tuhan kita loyal. Jika kita tidak loyal, dia loyal. Dia tetap loyal karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kalau Tuhan berkata aku mengasihimu, dia loyal dengan itu. Kalau Allah berkata dia penuh dengan grace, penuh dengan kasih karunia, dia loyal dengan itu. Nah, loyalitas itu penting sekali. Kita lihat dulu dari ayat-ayat ini ya. Lihat ayat yang pertama dulu sebelum saya simpulkan dalam hal yang sangat sederhana. Ayat yang pertama dikatakan apa? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh grace, oleh kasih karunia dalam Kristus. Semua saudara harus kuat dalam kasih karunia. Semua bilang kuat. Harus kuat, jangan goyah ya. Kuat dalam kasih karunia ya. Karena Tuhan mengasihi saudara. Kemudian dalam ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Siapa yang dapat dipercayai adalah orang-orang yang loyal. Orang-orang yang punya loyalitas tinggi. Ya. Kalau saudara punya kerjaan, jangan terburu-buru mempercayakan sesuatu pada orang lain sebelum saudara menguji loyalitasnya. Ya. Baru kenal kemarin, baru 1 hari kenal langsung percayakan semua. Itu namanya saudara diperdaya. Jadi kalau baru kenal jangan dulu, uji dulu ya. Konstan enggak dia? Setia enggak dia? Tetap enggak dia setia? Baru percayakan. Ya, kalau saudara baru ketemu dengan seorang pria di angkutan umum, lalu disenggol saudara, lalu dia bilang beri emasmu padaku, ku ganti dengan emasku ini. Itu namanya saudara menyerahkan harta dengan cara yang tidak bagus. Tunjukkan loyalitasnya dulu. Kemudian ayat yang ketiga dan 4 di sana dijelaskan tentang prajurit. Ciri dari keprajuritan itu di jemaat kita ini ada tentara, ada Pak Panjaitan, ada Pak Frankie. Saudara itu kalau mau dari tentara jadi polisi itu yang dilatih pertama itu adalah loyalitas. Ketundukan, kepatuhan, kesetiaan kepada pemimpin. Ya, kalau saudara loyal, maka waktunya akan dipromosikan. Dan seorang prajurit yang sedang berjuang, tanda loyalitasnya itu adalah dia tidak memusingkan dirinya dengan kehidupannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya saya berkenan dengan komandan saya. Bagaimana supaya saya itu disenangi oleh pemimpin saya. Bagaimana supaya saya ini menjadi orang yang sungguh-sungguh dipuji, dikasih jempol oleh komandan saya. Itu saja yang dicarinya. Sebab otomatis kalau dia sudah disenangi oleh komandannya, pasti diberi posisi-posisi baik, pasti pangkatnya dinaikkan, pasti kedudukannya diberi, pasti diberi dia memimpin banyak orang lagi. Jadi loyalitas itu sangat penting. Kemudian yang kedua, seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu misalnya pelari.
Olahragawan itu yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menjadi juara. Dan kalau dia sudah jadi juara, dia akan mendapat mahkota, dia akan mendapat medali. Maka apa yang dilakukan oleh seorang petanding, seorang olahragawan? Dia akan berusaha mengikuti semua aturan-aturan dari pelatih agar dia itu nanti ketika bertanding, dia menang dalam pertandingan. Dia tidak pusingkan yang lain. Pokoknya saya ikuti saja. Dia tidak melawan pelatih, tapi dia tunduk apa saja yang diarahkan oleh pelatih, dia lakukan dengan sangat baik. Lalu kemudian di sini disebutkan dengan seorang petani. Petani itu loyalitasnya apa? Dia kerja keras. Ya, dia mengolah tanah, menggemburkan tanah, menyediakan benih, kemudian juga dia memahami berapa lama padi ini tumbuh, bagaimana pertumbuhannya, apa yang mengganggu dia bertumbuh, apa yang membuat dia subur. Dia semuanya dengan loyalitas, ya, dengan sungguh-sungguh dia rawat, karena dia tahu kalau nanti sudah waktunya panen, dia akan memanen apa yang dia kerjakan. Jadi dia kerjakan dengan sangat kerja keras. Nah, Tuhan kita, ayat 13 dikatakan, adalah Tuhan yang setia. Setia pada firman-Nya. Ya, misalnya ya, Tuhan itu mengasihi kita. Oleh karena Tuhan berkata pada dirinya bahwa dia mengasihi, maka dia lakukan kasih itu. Dia mengorbankan anaknya, dia memberi anak tunggalnya untuk selamatkan kita. Dan tidak ada teori lain yang bisa menyangkal itu. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat cinta dengan kita. Tuhan cinta kepada saya. Ya, saudara harus memahami itu. Jika demikian, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang punya loyalitas, sekarang kita belajar apa artinya loyal. Semua bilang loyal. Sekali lagi, loyal. Loyal itu patuh, setia. Jadi kalau saudara disebut orang loyal adalah orang yang patuh. Patuh artinya apa? Patuh itu artinya adalah suka menurut. Suka menurut. Ada enggak anakmu kalau disuruh, apapun disuruh, tidak nurut? Itu ciri anakmu tidak loyal. Enggak patuh. Kalau ada anakmu disuruh lakukan apapun enggak loyal, apa yang saudara sediakan? Sediakan rotan saja ya. Pukul dia, pukul pada bagian-bagian tertentu. Jangan segan menghajar anak, ya. Tapi ketika kita hajar anak, seimbangkan dia dengan tujuan saudara. Ya, jangan hajar anak tapi bapaknya juga kurang ajar. Ya sama saja. Ya, jadi harus seimbang ya. Karena ketika kita menghajar anak itu dia bilang begini, bapak juga gitu katanya. Ya kita gagal. Jadi kita lebih dulu patuh. Tunjukkan kepatuhan saudara pada pemimpinmu. Setia artinya berpegang teguh. Ya enggak goyah, konstan dia. Ada nama konstan ya. Konstan dia, tetap dia, enggak berubah-ubah. Kalau lagi ada pandemi COVID-19 dia malas. Kalau nanti lagi baik-baik situasi tambah malas. Ya, nanti baru sakit dia sudah mau stroke baru dia setia. Tapi setia mau mati itu namanya enggak konstan ya. Tidak tetap. Jadi saudara harus memahami arti loyalitas. Apa itu loyalitas? Jadi dari kata loyal lalu muncul kata loyalitas. Loyal itu apa yang kita kerjakan, bukan yang kita omongkan. Saya loyal, saya setia, tapi nggak ditunjukkan dengan sikap dan perilaku. Jadi muncul kata loyalitas. Jadi loyalitas itu adalah kata sifat, yaitu mutu kepatuhan dan kesetiaan. Saudara semua, saya harus bermutu. Bukan muka tua ya. Harus bermutu. Adalah orang-orang yang patuh dan setia.
menjadi orang-orang yang punya loyalitas. Karena itu ada dua pengertian tentang arti loyalitas. Nomor satu arti loyalitas itu apa? Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Seperti saudara belum sarapan. Ulang, 1, 2, 3. Kualitas mutu kesetiaan, kepatuhan seseorang pada orang lain ataupun kepada sesuatu. Misalnya organisasi gereja yang ditunjukkan melalui sikap serta tindakan. Jadi kalau ada orang yang punya loyalitas, dia loyal, dia setia, patuh kepada seseorang, patuh kepada organisasi. Gereja adalah organisasi, ya. Gereja juga adalah terhubung langsung dengan Tuhan. Jadi kalau orang loyal kepada gereja, ditunjukkan itu dengan apa? Patuh, teguh, dan ditunjukkan dengan sikap. Itu nomor 1. Lalu pengertian kedua, loyalitas. Baca sama-sama ya, 2, 3. Mutu dari kesetiaan seseorang pada pihak lain yang dibuktikan dengan memberikan dukungan serta kepatuhan yang teguh serta konstan pada seseorang ataupun pada sesuatu. Itu artinya punya loyalitas. Ya, gereja kita sudah begitu lama, saya sudah lihat ada banyak dan saudara yang konstan, ya, yang loyal. Sejak kita kenal, sampai sekarang saudara loyal dan punya loyalitas, ya. Itu Mbak Pane itu loyal. Sejak kita kenal, tidak pernah dia tidak datang beribadah. Konstan dia beribadah. Tepuk tangan dulu buat dia. Ini Pak tentara ini, Pak Panjaitan ini, sejak kita kenal nggak pernah absen beribadah kecuali sakit. Karena itu saya berdoa supaya saudara nggak sakit, ya. Dan semua saudara tanpa sebut Nini, Roni dan semua saudara saya sudah lihat dari adalah orang-orang yang punya loyalitas tinggi. Karena sudah punya loyalitas tinggi, dari loyalitas itu saudara lakukan sesuatu. Nah karena itu saudara, kalau saudara sudah punya loyalitas, maka saudara akan dikelilingi oleh hal-hal ini. Lihat dalam gambar yang saya tunjukkan. Jadi kalau saudara hidup dilingkupi oleh kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia, saudara harus sungguh-sungguh menyinarkan, menunjukkan bahwa saudara orang-orang yang patuh adalah orang yang setia. Setia kepada pihak manajemen, ya, setia kepada yang ngatur kita. Kan pasti semua ada yang memimpin kita, ya loyal, ya. Karena tidak ada pemimpin yang menjerumuskan kita, tidak ada itu. Usaha manapun di dunia ini pasti dibuat dengan tujuan beruntung, sukses. Maka ditunjukkannya orang-orang yang memimpin kita. Jadi kita harus loyal kepada manajemen, kepada yang mengatur kita. Juga loyal jaga hubungan dengan orang lain, ya, jaga hubungan, loyal. Kalau ada untung bagi-bagi dong. Ya itu namanya apa? Loyal. Ada kawan ini dia dapat untung hari ini dia makan sendiri. Dia beli bakso dia makan sendiri. Dia beli pisang goreng dia makan sendiri. Sambil dia tunjukin lagi sama dia tunjukin orang lain keluar air ludahnya dia makan. Itu namanya tidak menunjukkan kesetiaan dan keloyalan kepada orang lain. Lalu kemudian apa? Berkomunikasi. Jangan diam-diam. Kalau ada sedikit nggak cocok di hati, komunikasikan aja, sampaikan. Karena biasanya kita ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu karena tidak mau mengkomunikasikannya, nggak mau sampaikan. Kan orang nggak tahu apa yang di hati saudara. Harus disampaikan, nggak tahu apa yang di pikiran kita. Karena itu harus dikomunikasikan pada orang lain. Kemudian juga dalam pelayanan. Dalam pelayanan kita juga harus punya loyalitas. Sebagai anggota jemaat kita juga harus loyal satu dengan yang lain. Nah, dalam gereja kita loyalitas jemaat itu diharapkan seperti apa? Nah, ini yang diharapkan dalam jemaat. Jemaat yang punya loyalitas. Saudara
memberi dukungan dalam semua tujuan-tujuan gereja. Saudara siap melayani sesuai dengan bidang saudara. Tentu di bawah lingkupan kasih karunia semuanya. Dan lakukan itu harus jadi bintang, harus jadi excellent, terbaik. Setiap datang ke Tuhan, lakukan yang terbaik. Jangan pernah lakukan kurang dari baik. Bila perlu, usahakan baik plus, terbaik. Disuruh kita berjalan 1 kilometer, berjalanlah 2 kilometer. Diberikan jadwal pada kita untuk menyanyi, ayo tambah dengan doa dan doa puasa. Itu namanya lakukan excellent, yang terbaik. Dan kalau saudara sudah ada dalam lingkungan itu, maka sebagai jemaat Tuhan yang loyal, saudara punya tekad pribadi. Dan ini yang saya mau sampaikan pada kita ya. Kita berdiri bersama-sama ya. Luar biasa ya. Masa pandemik ini singkat-singkat kita ibadah ya. Tapi penuh dengan kasih karunia Tuhan. Katakan amin dulu. Amin. Nah, ini yang saudara harus lakukan. Jemaat yang loyal itu ada 6 yang saudara dan saya harus lakukan. Ya. Nomor 1, baca bersama-sama, tambahi di situ kalimat saya harus. Ya, saya harus nomor 1 patuh dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Sampai nanti yang nomor 6. Ayo. Jemaat, tunggu dulu. Jemaat yang loyal, 1, saya. 2, tiga, 4, 5, 6, 7. Nah, itu bergereja. Sebagai keluarga juga di rumah harus lakukan itu. Saya harus patuh dan setia kepada orang tua. Dan apa yang disuruh oleh orang tua. Saya harus setia dan rutin mengikuti aturan-aturan. Disuruh belajar, saya rutin belajar, berkontribusi dan lain sebagainya. Ini adalah bukti loyalitas. Dan kalau saudara lakukan loyalitas, setia, maka Tuhan juga akan memberkati engkau. Waktunya engkau seperti olahragawan. Apabila engkau setia, patuh kepada pelatih, dan ketika kita bertanding, pada waktu pertandingan itu pasti engkau menang dan mendapat juara. Sebagai seorang prajurit, karena engkau loyal, maka waktunya engkau dipromosikan oleh Tuhan, ditempatkan pada posisi yang baik, pangkatmu dinaikkan karena engkau loyal. Dan sebagai petani loyal, mengatur segalanya dengan baik, waktunya engkau akan melihat hasil dari tuaianmu yang luar biasa. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita juga loyal bagi bangsa ini. Kita doakan bangsa ini agar bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dari segala bidang. Dan olehnya nama Tuhan dimuliakan. Siapapun engkau, bagi yang lihat live streaming pada hari ini di dalam dan di luar negeri, jadilah loyal. Karena loyalitasmu akan mengangkat engkau diposisikan oleh Tuhan pada posisi yang diberkati. Haleluya. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sembari saya mengundang para pelayan perjamuan tampil ke depan, karena kita dalam perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. 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 Angkat tanganmu dua-dua. Kita akan masuk dalam relasi bersekutu dengan Tuhan Yesus yang loyal kepada Bapa, yang rela mati bagi kita, yang rela mencurahkan darahnya, tubuhnya dihancurkan karena
dengan sebuah loyalitas yang sangat sempurna kepada Bapa dan demi saudara dan saya. Bapa di sorga, sebentar kami akan makan tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan kudus pada hari ini, semuanya kami terrelasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Dan kami diberkati Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan dan berkata lakukan ini, maka kami lakukan dengan loyalitas yang tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima tubuh dan darah Tuhan hari ini dengan penghormatan kepada-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dengan sangat hormat Tuhan. Terimalah roti dan terimalah cawan Tuhan. Jangan makan minum dulu sebelum firman disampaikan, sambil saudara diiringi oleh para pemuji ini dengan nyanyian menghantar kita kepada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku
semua sudah mendapatkannya, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan, saudaraku, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Mulailah connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan Yesus. Lihat Yesus yang mati bagimu, ingat Dia, dan Dia ada di tempat kita hari ini. Dia sudah setia pada saudara, dan Dia akan tolong engkau untuk lakukan sesuatu. Haleluya, haleluya. Semua sembah Tuhan sebentar. Kami hidup oleh karena grace-Mu Tuhan. Kami hidup hanya oleh kasih karunia rahmat yang tidak berkesudahan. Dan Engkau setia pada janji-Mu, setia Engkau pada kebenaran-Mu Tuhan. Sekali Engkau mengasihi kami, Engkau akan tuntun kami sejauh kami mau dituntun oleh Tuhan. Jemaat, angkatlah roti tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah ku teruskan padamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sambil mengingat Yesus Kristus yang setia, yang loyal pada firman-Nya dan mengasihi kita. Kau mengasihi kami Tuhan, Kau rela mati bagi kami, Kau memperkenalkan diri-Mu Bapa pada pagi kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Elohim kami, Allah kami, Engkaulah Dewata kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Sekarang angkatlah cawan tinggi-tinggi, demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum sambil mengingat Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Oh haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Syukur, glory, 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 glory. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Angkat tangan sejenak di hadapan Tuhan, muliakan Dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami semuanya loyal. Dalam nama Yesus kami semua diberkati. Dalam nama Yesus kami hidup, tunduk, patuh, setia, konstan padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan kita. Amplop yang sudah tersedia di kursi, bila Bapak Ibu belum menggunakannya, mohon ditinggalkan saja. Nanti ketika Bapak Ibu maju membawa persembahan pada peti yang ada di depan, ada 3 peti, mohon tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan.
setelah Bapak Ibu selesai dalam ibadah kita ini, Bapak Ibu tetap duduk di tempat menunggu kode dari Asher untuk mengizinkan kita pulang sesuai dengan tuntunan daripada Asher kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Memberkati kami, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang loyal dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu baru bagi kami. Bahkan mujizat-mujizat, hal yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami. Kau sanggup memberikan bagi kami Bapa, karena Kau Bapa yang baik memelihara hidup kami. Kami bawa persembahan kami, perbuatan ucapan syukur, buat sulung. Kami bawa kolektor kami, misi, pembangunan diakonia dan ekstra. Tuhan kami percaya berkat-berkat baru menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami membawa dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita membawa persembahan kita pada dengan musik pada juga beri aplaus kepada tim yang ada di panggung kita, baik musik maupun WL dan singer. Kita beri tepuk tangan. Kita juga beri aplaus untuk yang di balkon, pada sound, pada media, pada lighting, pada LCD, ada lighting Iren di sana ya. Kelas 1 SD sudah jadi lighting dia, dan kelas 4 SD itu menjadi LCD. Kita beri tepuk tangan untuk tim yang di balkon. Aplaus untuk Asher di lantai 1 dan 2 dan 3. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bersama, kita akan akhiri ibadah kita. Kami datang padamu ya Tuhan, pada siang hari ini mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang memelihara kami ya Tuhan hari demi hari, sehingga kami ada pada saat ini. Kami sudah memasuki pada bulan ke-8 pada tahun ini ya Tuhan. Saat ini kami membawa untuk provinsi kami Sumatera Utara. Kami bawa pemerintah kami ya Tuhan, beri mereka hikmat kekuatan untuk dapat menangani seluruh keadaan masyarakat, keadaan yang sedang terjadi di provinsi kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan di provinsi kami. Tuhan tolonglah semua berjalan dengan baik, dijauhkan dari segala kejahatan, perilaku-perilaku yang tidak baik, yang meresahkan masyarakat itu dijauhkan dari provinsi kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan di provinsi kami ya Tuhan. Tolonglah setiap pasien-pasien COVID-19 yang sudah dideteksi dan positif, Tuhan tolong mereka sembuh dan sembuh ya Tuhan. Dan setiap kami juga diberikan kekuatan, dan semua penanganan kesehatan, tim dokter, medis Tuhan semua dapat bekerja dengan maksimal. Semua rumah sakit bekerja maksimal, semua peralatan Tuhan tersedia oleh berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan juga di provinsi kami Tuhan. Tolong peserta didik mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi, untuk mereka terus berjuang, bercita-cita, berprestasi, dan mereka terus semangat, gairah dalam situasi seperti ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk ekonomi di provinsi kami Tuhan. Tolonglah semua berjalan dengan baik, stabil, dan kalau bisa Tuhan semakin meningkat kehidupan masyarakat di dalamnya. Terpuji Kau Tuhan kami yang dahsyat. Kami juga berdoa saudara Kejang sedang diopname di Siloam. Tuhan kasih Tuhan melingkupi dia, darah Yesus bilur-Mu Tuhan menyembuhkannya. Kami juga bersyukur seorang putri yang Kau berikan bagi keluarga Yuda Marbun dan Anas. Kami percaya berkat datang daripada-Mu Tuhan, dan pelindungan penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari kita berdiri bersama-sama, jemaat yang terkasih. Jadilah jemaat yang loyal, punya loyalitas. Dan kalau engkau loyal, punya loyalitas, engkau dipromosikan, diangkat Tuhan, diposisikan Tuhan pada posisi-posisi yang terbaik sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah. Angkat tangan dua-dua. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has jemaat, angkat, tandahkan tanganmu sekali lagi. Dan yang di rumah, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu sambil memegang handphonemu, angkat tangan tinggi-tinggi dan rasakan lawatan jamahan Tuhan memberkati engkau pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah engkau menjadi jemaat yang loyal, jemaat yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh patuh kepada Tuhan, seperti Tuhan juga setia pada janjinya, dan engkau juga setia pada Dia. Dan jadilah engkau diberkati Tuhan dimanapun engkau berada, dan engkau akan mengalami betapa Tuhan itu dekat pada orang yang mencari Dia. Dan sekarang terimalah segala berkat grace daripada Tuhan. Aminkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok sampai lama-lamanya. Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Asar akan memandu Bapak Ibu untuk jalan pulang. Ingat selalu mencuci tangan, memakai